Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 metode penelitian. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang makalah ilmiah 2 dan makalah ilmiah 3. Kelompok kami terdiri dari Iksan Rivaldi, saya sendiri Richard Mulyadi, dan Yasin Fajri Yuda Gozali. Presentasi ini akan membahas dua hal. Yang pertama, dasar pengertian matematis yang digunakan dalam penulisan makalah ilmiah, serta cara mengacu literatur dalam makalah ilmiah. Dasar pengertian matematis yang digunakan dalam penulisan makalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematis berarti sangat pasti dan tepat. Dalam penulisan makalah ilmiah, penulis perlu membahas suatu permasalahan berdasarkan studi ilmiah yang pasti dan tepat. Penulisan makalah ilmiah umumnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca terkait suatu topik yang diangkat. Penulis perlu mengetahui dan memahami topik apa yang akan dibahas dalam makalah ilmiah. Dalam makalah ini, topik-topik yang dipilih berasal dari isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat. Artinya, makalah ilmiah memiliki ciri-ciri yakni faktual, objektif, logis, dan juga sistematis. Dalam pengertian matematis akan menghasilkan makalah hasil berpikir ilmiah. Makalah ini akan berisi tulisan-tulisan yang menggambarkan hasil penelitian yang terdiri atas rangkuman laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi yang ditambah dengan komentar dari penulis makalah. Komentar yang diberikan dapat diambil secara literasi deduktif, teoritis, maupun kenyataan praktik di lapangan. Makalah ilmiah bisa berupa rangkuman laporan hasil penelitian orang lain maupun hasil penelitian sendiri. Dasar pengertian matematis diperlukan kemampuan berpikir ilmiah, sehingga menghasilkan makalah ilmiah yang baik. Menurut Broto Wijoyo dalam Kurniawan Fajar, suatu makalah yang baik mempunyai karakteristik merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu topik, mendemonstrasikan pemahaman penulis tentang permasalahan teoritik yang dikaji atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan topik yang diangkat, menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam kesatuan sintesis yang utuh, akurat dan menyeluruh, artinya makalah tersebut menyajikan gagasan secara akurat dan fakta dengan masalahnya secara lengkap dan tuntas. Makalah tersebut juga telah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan diajukan oleh pembaca mengenai topik makalah tersebut dan cara menjawabnya dengan baik. Memiliki sumber informasi yang baik. Ini merupakan ciri yang paling penting dari setiap makalah. Makalah harus mau mengakui sumbangan penulisan, di mana dunia tentang topik itu telah diterbitkan. Secara teknis, penulisannya benar. Ini berarti bahwa makalah tersebut bebas dari kesalahan gaya bahasa, tata bahasa, tanda baca, penggunaan fakta, serta ejaan. Kemudian, makalah ilmiah juga harus tertata dengan baik. Artinya, makalah tersebut memiliki tujuan yang jelas. Dalam makalah tersebut, materinya ditata secara logis, dengan kata-kata transisi yang baik di antara bagian-bagiannya. Makalah ilmiah yang disusun dengan baik sesuai dengan karakteristik di atas akan menyampaikan informasi tertulis yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca dengan tepat. Selanjutnya akan dibahas cara mengacu literatur dalam makalah ilmiah. Selanjutnya, saya Yasin Fajri Yuda Gozali akan melanjutkan penjelasan. Terdapat berbagai cara untuk mengacu literatur dalam penulisan makalah ilmiah. Yang paling umum digunakan oleh penulis makalah ilmiah dalam mengacu literatur yang digunakan dalam penelitiannya adalah menggunakan catatan kaki dan referensi. Selain penggunaan catatan kaki dan referensi, penulis juga dapat menggunakan daftar pustaka sebagai pengganti referensi dan juga bibliografi. Menurut KBBI, referensi adalah sumber acuan, itu rujukan atau petunjuk. Daftar referensi dalam makalah berisi informasi dari semua sumber acuan yang dikutip atau diparafrase ke dalam makalah yang kita tulis. Penulisan referensi wajib hukumnya, di dalam karya tulis atau dalam sebuah penelitian. Penulisan referensi dapat ditempatkan di bagian tulisan, umumnya setelah kalimat dikutip dari sebuah sumber. Maka, penulis akan memberikan keterangan nama penulis sumber dan tahun terbit. Misalnya, titik-titik AMA, 2019 untuk EPA Style atau titik-titik-titik-tiga untuk IEEE Style, dan penulis akan membuat daftar referensi yang sesuai pada halaman akhir makalah. Terdapat berbagai macam format dalam penulisan daftar referensi seperti EPA Style, MLA Style,
EMA Style, Chicago Style, Harvard Style, IEEE Style, dan lain-lain. Penulis dapat memilih format penulisan daftar referensi sesuai dengan kebutuhannya. Berikut adalah tata cara penulisan referensi berdasarkan IEEE Style. Yang pertama, referensi dengan IEEE Style menggunakan angka numerik yang diletakkan dalam kotak persegi atas rujukan yang diambil dan menaruhnya pada akhir kalimat. Dua, angka numerik yang terletak pada kotak persegi tersebut dibuat sama persis dengan daftar referensi pada halaman akhir karya ilmiah. Yang ketiga, sistem penomoran harus berurutan, mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Selain itu, juga harus diurutkan sesuai dengan referensi yang diambil sebagai rujukan dalam metode karya ilmiah. Yang keempat, data entry harus sama persis dengan urutan numerik yang sama dengan teks. Yang kelima, nama pertama dari penulis dituliskan dalam bentuk inisial dan nama belakang ditulis lengkap. Yang keenam, huruf pertama pada kata pertama sebuah artikel atau judul bab ditulis kapital, sedangkan untuk judul buku ditulis huruf kapital pada awal setiap kata. Dan yang ketujuh, judul artikel atau judul bab diberikan tanda kutip, sedangkan judul buku, jurnal, dan website dicetak miring. Tata cara penulisan referensi IEEE juga berdasarkan pada asal beracuan informasi yang dikutip. Setidaknya terdapat 16 jenis sumber materi yang berbeda tata cara penulisannya, yaitu buku, konferensi, dan proceeding, course, datasets, handbooks, lecture, manual atau software, video online, patent, periodicals, laporan, standar, tesis, dan disertasi, dokumen pemerintahan, laman web, dan publish. Dan setiap jenis ini dapat terbagi lagi menjadi beberapa subjenis. Menurut KBBI, daftar pustaka adalah sebuah data yang mencantumkan judul buku, nama, pengarang, penerbit, dan informasi lainnya yang ditempatkan di akhir sebuah karangan atau buku, serta disusun berdasarkan abjad. Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian. Daftar pustaka mencakup semua sumber yang telah dikonsultasikan meskipun penulis belum mengutip atau memparafrase informasi dari sumber ke karya tulis ilmiahnya. Secara umum, format penulisan daftar pustaka adalah nama belakang, nama depan, kurung buka tahun, kurung tutup, judul buku, kota titik dua, penerbit buku, yang bisa disingkat sebagai nata jukope. Namun, tata cara penulisan daftar pustaka dapat sedikit berubah sesuai dengan sumbernya. Misalkan, jika buku acuan tidak memiliki nama penulis, maka daftar pustaka hanya menuliskan judul buku, tahun terbit, dan lokasi terbit. Lalu, jika terdapat angka dalam nama penulis, maka tulisan angka tersebut akan diberikan setelah nama penulis. Lalu, jika terdapat lebih dari satu sumber dengan penulis yang sama, maka urutannya berdasarkan tahun terbit. Lalu, jika sumber hanya dapat diakses secara daring atau online, maka penulis harus mencantumkan nama database atau URL sumber tersebut diakses setelah nama penerbit. Jika sumber memiliki edisi, maka tambahkan edisi buku tersebut setelah judul buku di dalam tanda kurung sebagai berikut. Berikut adalah beberapa contoh khusus dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama adalah terdapat angka dalam nama penulis. Berikut adalah prosesnya, ini adalah namanya, lalu angka dalam namanya, tahun, judul, kota asal terbit, dan penerbit. Lalu jika tidak ada nama penulis, maka langsung berdasarkan judul, tahun, dan kota dan penerbitnya. Selanjutnya adalah daftar pustaka dari banyak buku penulis yang sama. Misal di sini contohnya adalah terdapat dua penulis yang sama dengan tahun yang berbeda, maka tahun yang paling tua atau yang lebih dulu ditaruh di bagian yang lebih atas. Lalu ada daftar pustaka dari e-book, dapat terlihat sini pada bagian akhir setelah penerbit ditambahkan di mana database itu berasal atau tempat buku itu kita ambil e-book itu. Lalu daftar pustaka dengan buku banyak edisi, pada bagian setelah judul, kita tambahkan dalam kurung, yaitu edisi keberapanya. Lalu, menurut KBBI, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Bibliografi dapat dikatakan sama dengan daftar pustaka, namun penulisan bibliografi mencakup isi dan deskripsi sebuah buku. Hal tersebut meliputi judul,
pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Berdasarkan segi penyajiannya, bibliografi dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah bibliografi deskriptif, yang merupakan dilengkapi dengan deskripsi singkat yang didapat dari gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul artikel, nama pengarang, data terbitan atau impresium, kolasi, serta kata kunci dan abstrak yang ditulis. Yang kedua adalah bibliografi evaluatif, adalah bibliografi yang dilengkapi dengan evaluasi tentang suatu bahan pustaka. Evaluasi ini biasanya mencakup penilaian terhadap isi suatu bahan pustaka atau artikel. Lalu selanjutnya adalah catatan kaki atau footnote, juga merupakan salah satu alat bagi penulis untuk mencantumkan sumber acuan literatur yang digunakan. Menurut Profesor Dr. Goris Keraf, catatan kaki adalah berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di bagian bawah halaman. Dan jika keterangan tersebut ditulis di akhir tulisan atau bab. Menurut KBBI, catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku, biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk menunjukkan sumber tempat terdapatnya sebuah kutipan, tetapi biasa digunakan untuk memberikan keterangan-keterangan lain terhadap teks. Secara umum, unsur-unsur yang harus ada dalam penulisan sumber acuan pada catatan kaki adalah nama penulis atau pengarang, judul buku atau tulisan, tahun penerbitan, nomor halaman. Berikut adalah contoh dari catatan kaki. Yang pertama adalah yang secara umum, yang kedua adalah jika catatan kaki berupa dokumen negara, dan yang ketiga adalah jika catatan kaki tidak memiliki nama pengarang atau nama penulis, maka langsung dilanjutkan ke dalam judul, tahun, dan halaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.